di mana pada malam hari ini kita semuanya masih bisa menikmati udara segar mulai dari pagi sampai dengan malam hari ini. Semoga nikmat Allah yang telah diberikan pada kita ini kita mampu mensyukuri dengan sebaik-baiknya, dan semoga nikmat-nikmat Allah berikutnya akan diberikan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga diaturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian rutin kita pada malam Ahad yang akan dipandu langsung oleh yang terhormat Ustadz As'ad. Oleh karena itu sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya sebelumnya kita serahkan kepada Ustadz Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam tentu kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah. Kita sempurnakan keutamaannya dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang diuji dengan sakit. Ada Pak Derajat, kemudian kemarin itu salah satu santri Pondok Pesantren Al-Amin Putra itu juga kecelakaan, dan infonya patah tulang, kemudian gegar otak. Mudah-mudahan yang diberi ujian sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan banyak hikmah dari ujian tersebut. Mari kita doakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. As'alullahal azim rabbul arsyil azim ay yashfiya Pak Derajat dan Ananda Kiran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita kitab Al-Masail Al-Jahiliyah atau permasalahan-permasalahan jahiliyah, perilaku-perilaku jahiliyah yang ketika itu diperangi oleh Rasulullah SAW dan yang saat ini tentu masih bermunculan perilaku-perilaku tersebut, sehingga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita terjebak dalam salah satu perilaku-perilaku jahiliyah tersebut. Kita sampai pada perilaku yang keempat, yakni taklidul a'mal. Ini adalah salah satu perilaku jahiliyah. Jadi ada taklidul a'mal, ada ittiba'ul a'mal. Yang diperintahkan kita itu adalah ittiba. Apa beda antara taklid dengan ittiba? Kalau ittiba itu mengikuti berdasarkan dalil, mengikuti sesuatu yang kita sendiri sudah jelas. Sedangkan taklid ini fanatik buta, fanatisme buta. Disinilah bedanya. Dan biasanya taklid ini diawali dengan kultus kepada seseorang, sehingga kalau orang itu yang sudah dikultuskan, sudah ditokohkan, itu tidak peduli apakah perbuatannya itu berseberangan atau bahkan bertentangan dengan syariat, itu tetap diikuti. Itu taklid. Tentu ittiba ini akan lebih aman, akan lebih selamat, karena ketika kita mau bepergian misalnya, itu kalau panjenengan mengikuti rombongan yang sudah jelas tujuannya, itu kan enak ya. Siapa supirnya, tujuannya kemana, nanti rundown acaranya apa saja, ini namanya ittiba. Ya wis aku melok, aku srek. Tetapi kalau taklid ini aku melok wis, lho sampean sapa? Wis gak ero pokoke melok bus iki. Ternyata itu rombongan yang gak jelas. Yang sesat. Bahkan yang di rombongan itu tidak tahu mau kemana tujuannya. Itu gambaran dari taklidul amal, mengikuti sesuatu yang tidak jelas. Dan ini merupakan satu di antara perilaku orang-orang jahiliyah dulu. Jadi kalau yang ittiba itu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, kalau yang taklid ini dalilnya itu pokoknya atau apa jari. Apa cak Madura. Di dalam Al-Quran surat Az-Zuhruf ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadir. Dan demikianlah ketika kami itu dan demikianlah kami itu tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan dalam satu negeri, melainkan orang-orang yang bermewah-mewah di negeri itu. Nah, biasanya kalau ada orang itu menyampaikan kebenaran, itu yang pertama kali menolak itu dua golongan, Pak. Siji wong sugih, dua orang yang punya pangkat dan jabatan. Itu umumnya seperti itu. Zaman Nabi Musa itu kan yang menolak itu kan Fir'aun dan Qarun. Dan jawaban mereka rata-rata seperti ini, inna wajadna aba'ana, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama.
Iki wis dilakoni oleh nenek moyang kami. Kenapa kamu datang-datang kok sok tahu? Arek cilik kemlinti. Arek wingi sore kate nuturi wong tuwek. Ini rata-rata seperti itu. Dan kami akan selalu mengikuti jejak mereka. Ini namanya taklid. Tidak peduli apakah perilaku nenek moyang itu bertentangan dengan syariat ataupun tidak. Yang jelas mereka itu taklid. Fenomena seperti ini sampai sekarang pun tetap terjadi. Dan insya Allah sampai akhir zaman. Karena sesuatu yang diceritakan dalam Al-Quran ini pasti berlaku sampai akhir zaman. Kemarin saya sampaikan kemarin malam di rumahnya Bu Dr. Siti itu Pak Hari. Satu di antara keistimewaan Al-Quran itu ya tidak akan pernah ketinggalan. Jadi apa yang disampaikan Al-Quran itu sampai nanti hari kiamat pun itu akan bisa menjawab. Jadi Al-Quran ini memang sudah diresmikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kitab yang terakhir. Maka konsekuensi dari kitab yang terakhir itu harus sudah lengkap, sempurna dan paripurna. Sama dengan Rasulullah itu. Rasulullah itu kan rasul yang pamungkas, Nabi Allah yang terakhir. Maka konsekuensinya ya ajaran yang beliau bawa itu sudah lengkap. Bahkan Al-Quran ini ketika dikonfirmasi dengan ilmu pengetahuan modern itu justru semakin nampak kebenarannya. Bukan malah terkesan jadul, bukan, malah nampak kebenarannya. Satu contoh ya. Betapa Al-Quran ini adalah satu kitab suci yang demikian dahsyatnya. Sekitar tahun 2006-2007 itu ilmuwan Jepang mengumumkan satu penemuan baru, penelitian mereka itu dengan puas ya, dengan bangga mengatakan, ini saya dapat penemuan baru ini. Ketika itu yang mengumumkan penelitian ini adalah para ahli geologi, ya, ahli ilmu bumi. Mereka mengatakan ternyata Gunung Fujiyama di Jepang itu tidak diam. Ternyata setelah diteliti dengan alat yang mereka miliki yang canggih, itu ternyata gunung itu berjalan. Padahal selama ini anggapan orang gunung itu ya diam, guys, mandek ngoten mawon, kaya Gunung Kawi, Gunung Semeru ya sudah diam, ket biyen Gunung Kawi gitu mereka. Mungkin kita sendiri juga beranggapan seperti itu. Iya anjene sapa katene neliti gunung. Nah ternyata apa yang ditemukan oleh orang Jepang baru-baru ini itu sudah disampaikan, diinformasikan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Sayangnya saya kadang-kadang memang kita itu membaca Quran itu mboten diwaca saartine, jadi nggak tahu. Jadi di dalam Al-Quran nanti jenengan cari, saya lupa ini surat apa, ayat berapa ini. Yang cari mulai Al-Fatihah sampai Anas mesti ketemu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa taral jibala tahsabuha jamidatan. Engkau melihat gunung itu seolah-olah terdiam. Jamidatan, terdiam. Itu perkiraan kita selama ini kan begitu. Wahiya tamurru marras sahab. Padahal tidak, gunung itu berjalan sebagaimana berjalannya awan. Ini loh ditemukan oleh ilmuwan Jepang baru-baru ini. Sakjane sing modern wong Islam napa wong Jepang. Ya kadang-kadang karena kita itu maca Quran itu bismillahirrahmanirrahim ya dapat pahala, dapat. Memang membaca saja sudah dapat pahala.
Kalau Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliha, dan setiap kebaikan dibalas 10 kali lipat. Jadi satu-satunya membaca yang mendapatkan pahala itu hanya membaca Quran. Itu yang ada dalilnya. Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi kalau kita baca alif lam mim, 30 kebaikan kita dapatkan. Tapi mboten usah dihitung, Pak. Kok kalkulator iki pirang huruf iki? Ping 10 waktu dina iki aku maca sak juz. Lek ganjaran niku mboten usah dihitung. Sing dihitung niku dosa niku. Karena kalau pahala ndak mungkin tertukar. Tapi kalau dosa itu yang harus kita waspadai. Gila diampuni. Jadi inilah yang disampaikan oleh Al-Quran. Dan itu benar juga. Sampai sekarang pun masih ada orang-orang yang seperti ini. Sing pengkuh niku sing wonten sakniki, yang dikatakan mereka itu selalu mengikuti tradisi nenek moyang walaupun berseberangan. Sampai sekarang masih ada loh, Pak, yang mengadakan acara bersih desa, memberikan sesajen. Ya walaupun semakin modern masyarakat itu semakin terkikis juga, karena rasio akal tidak menerima itu. Ini taklid, mengikuti tanpa dasar ilmu. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat nomor 21. Surat Luqman ini surat kepinten, Pak? Surat Luqman surat ke-31 ayatnya nomor 21. Ini redaksinya hampir sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Wa idza qila lahum ittabi'u, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah ma anzalallahu, apa yang telah diturunkan oleh Allah, ikutilah ajaran kebenaran, ikutilah Al-Quran. Apa jawab mereka? Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Tidak moh, bahasa sing rada alus niku ora kate gah. Karena apa? Mereka mengatakan kami hanya akan mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ini tantangan dakwah itu seperti ini, Pak. Ya. Jadi memang sulit mengubah sesuatu yang sudah dilakukan secara turun-temurun, itu mendarah daging menjadi satu tradisi yang dipegang secara turun-menurun. Genten-gentene paling kok dibenci, dianggap ya macam-macam lah. Sampai dikatakan dalam ayat ini, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyuruh mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala. Jadi walaupun yang dilakukan oleh nenek moyang itu salah,
mereka tetap mengikuti itu. Disinilah pentingnya hidayah. Disinilah pentingnya kita itu menjemput hidayah kebenaran. Ya, dengan ngaji seperti ini, kita ini kan ingin mendapatkan hidayah. Bahkan kadang-kadang orang yang membawa kebenaran itu justru dimusuhi karena dianggap merusak tatanan yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka, dan itu dialami oleh Kanjeng Nabi, itu dialami oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah itu dituduh gila, sampai Rasulullah itu dituduh tukang syair, dan itu resiko dakwah. Tetapi sungguh pun demikian, Rasulullah itu mempunyai strategi dakwah yang luar biasa, sehingga beliau itu bisa mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang Islamiah, dari masyarakat yang biadab menjadi masyarakat yang beradab. Itu karena memang dakwah beliau itu luar biasa. Jadi Rasulullah itu kalau berdakwah selalu mengedepankan nurani, selalu melihat objek dakwah itu dengan pandangan kasih sayang. Dan ini mesti harus diitibai, diikuti oleh para penyuruh kebenaran. Yang duruna ummah bi'aini rahmah, melihat orang itu dengan kasih sayang, bukan berdakwah layaknya seorang hakim yang memvonis terdakwa. Jadi seolah-olah itu malah orang itu pulang dengan perasaan galau. Setiap orang yang datang kepada Rasulullah SAW, ini seringkali saya sampaikan, datang kepada Rasulullah dengan membawa permasalahan-permasalahan, pulang itu mesti tercerahkan, pulang itu mesti mendapatkan jalan keluar. Dan ini merupakan tuntunan dari Rasulullah untuk berdakwah itu dengan kasih sayang. Kalau di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah orang, serulah orang itu ke jalan Allah, ila sabili rabbika, dengan apa? Bil hikmah. Pertama dengan hikmah dulu. Al hikmah qoblal mau'idhah, hikmah sebelum mau'idhah. Jadi Rasulullah itu sangat paham sekali psikologi jamaah, itu paham sekali dengan siapa beliau berhadapan, dengan siapa beliau itu menyampaikan nasihatnya, sehingga agama ini terasa mudah dan mencerahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Saba. Kita cari supaya nanti panjenengan mencarinya gampang. Surat keberapa surat Saba itu? Kalau tadi surat apa, Bu? Luqman ya, surat ke-31. Sekarang surat Saba. Surat ke-34. Surat ke-34 ayatnya nomor 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama u'idukum biwahidatin. Katakanlah, jadi ini Rasulullah itu
diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan innama uidukum biwahidatin. Aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja. Antaqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan berdua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu berpikir, ma bisahibikum min jinnah. Kawanmu Muhammad itu tidaklah termasuk orang yang gila. In huwa illa nadhirul lakum baina yadayhi adzabis syadid. Tetapi adalah seorang pemberi peringatan sebelum kamu menghadapi azab yang sangat keras. Jadi berdakwah itu memang tantangannya berat. Seperti ini, Rasulullah itu dituduh sebagai orang yang gila. Kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ma bisahibikum min jinnah. Itu kawanmu itu Muhammad itu tidak gila, tetapi dia adalah seorang pemberi peringatan agar kamu selamat. Apa ndak berat itu Bapak Ibu, tantangan dakwah itu. Wis karepe apik menompo elek. Itu kira-kira lek mau balik kelas-kelas ngene iki leren, Pak. Tetapi lagi-lagi Rasulullah itu sosok yang luar biasa. Beliau itu mempunyai akhlak yang demikian luhur. Makanya tidak heran kalau Allah Subhanahu wa taala itu memuji langsung akhlak beliau, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlakmu itu demikian hebat Muhammad. Walaupun memberi air susu dibalas air tuba, itu Rasulullah sabarnya luar biasa. Sampai beliau itu difitnah seperti itu. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat nomor 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Jadi yang kita diperintah itu untuk ittiba, ittabi'u, ikutilah apa yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu adalah taslim. Al-Islamu huwa taslim. Kita itu manut secara totalitas kepada Gusti Allah. Ini saya sampaikan kemarin di pengajian Jumat pagi. Ketika kita itu ingin mendapatkan posisi yang mulia di hadapan Gusti Allah, maka satu di antaranya adalah kita itu harus manut secara totalitas kepada Gusti Allah. Tidak membantah. Kalau sudah berhadapan dengan hukum Al-Quran dan sunnah beliau Rasulullah SAW, kita itu harus manut, maka mulia. Seperti malaikat itu loh. Itu kan makhluk Allah yang dimuliakan karena manutnya. Malaikat itu adalah satu-satunya makhluk yang tidak pernah membantah. Sehingga disebut ibadun mukramun, hamba Allah yang mulia. Kenapa? Karena mereka itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah mendurhakai Gusti Allah dan selalu mentaati perintah Allah. Malaikat Malik tidak pernah Pak menolak perintah Gusti Allah. Jaga neraka niku.
Malik, tugasmu menjaga neraka. Waduh, Gusti mbok lintune Gusti. Atau malaikat Malik iri nang malaikat Ridwan. Wan mbok ijol wan sak minggu ae. Sampeyan penak jaga swarga. Ketemu golongan minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ketemu ngapi-api tok. Lah awake iki nek kene ketemu minal mendemin, wal telerin, wal togelin. Nggak pernah itu manut. Maka jadilah mereka itu ibadun mukramun, hamba Allah yang dimuliakan. Maka ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang mulia, manut kepada Gusti Allah. Kalau kepada yang selain Allah dan Rasulnya, nah ini masih ada tanda kutip, tidak wajib 100% taat. Jadi taat yang totalitas itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Atiullaha war Rasul. Wa may yuti'illaha war Rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka faulaika, mereka itu akan bersama-sama ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Gusti Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasiddiqin, dari golongan orang-orang yang berdiri di atas kebenaran, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wassalihin, orang-orang yang salih, wa hasunna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik konco. Ini penak toh Pak, manut niku luwih penak. Kalau kita itu berenang mengikuti arus itu lebih ringan daripada melawan arus. Hidup ini juga demikian. Kalau kita itu pasrah, manut kepada Gusti Allah, apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, walaupun mungkin bertentangan dengan sebagian besar orang, itu akan lebih enak. Nanti itu lebih plong. Karena apa? Kita pasrah kepada Zat yang maha segala-galanya, Gusti Allah. Nah ini perilaku jahiliyah yang sampai sekarang masih ada, yaitu mengagamakan tradisi nenek moyang. Padahal seharusnya kita harus mentradisikan agama, bukan mengagamakan tradisi. Karena kalau sudah bicara pokoknya, wah tidak akan ketemu. Wah. Ya sudah, kalau sudah seperti itu kewajiban kita hanya menyampaikan. Dan sekali lagi hidup ini akan lebih selamat, akan lebih tenang ketika kita itu berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketika kita sudah manut kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapat posisi yang mulia. Contoh Nabi Ibrahim, surat Al-Baqarah itu ayatnya 130 akan lebih lengkap kalau kita baca sampai 132. Kita perhatikan ini. Ini contoh hamba Allah yang manut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yarghabu am millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Dan orang-orang yang membenci agama Ibrahim, termasuk bapaknya sendiri Namrud, itu nggih padha. Siapa? Oh iya Azhar. Ngetes kok Imam, berumur tenan apa ora? Azhar itu termasuk yang memegang teguh tradisi nenek moyang yang menyembah berhala itu. Tapi Nabi Ibrahim tidak goyah. Maka Allah mengatakan, dan siapa orang yang membenci agama Ibrahim, ya, illa man safiha nafsah, itu adalah orang yang bodoh, itu adalah orang yang menjerumuskan dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala
telah mengangkat Nabi Ibrahim itu, memilih Nabi Ibrahim itu ya, di dunia ini, dipilih sebagai rasulnya. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan di akhirat Nabi Ibrahim ini termasuk golongan orang-orang yang solih. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wong sing gak gelem ambek ajarannya Ibrahim itu orang yang bodoh itu. Lalu aku milih Ibrahim itu sebagai nabiku di dunia. Bahkan Nabi Ibrahim ini termasuk satu di antara 5 orang rasul ulul azmi. Bahkan sebagian syariat Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW itu kan mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, kenapa Nabi Ibrahim itu diangkat jadi nabinya di dunia, pemimpin di dunia, pemimpinnya orang-orang yang solih, dan nanti di akhirat dia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang solih pula? Karena rahasianya ayat 131 ini rahasianya. Jadi kali Gusti Allah dibocorkan, opo sih aku kok milih Ibrahim ini? Karena rahasianya ini, idqala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim aslim. Manut ya nang aku him. Islam ya him. Islam itu artinya manut. Him, kon manut ora mbek aku him. Nek ngoten tok pertanyaan Gusti Allah. Idqala lahu rabbuhu aslim. Kita perhatikan jawaban Nabi Ibrahim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nggih Gusti, kula manut. Isane apa nih? Oh, 12 menit. Nggih Gusti, kula manut. Niku rahasiane. Manut ten Gusti Allah. Dan itu mboten mek basa-basi. Dan itu tidak sekedar moro-moro ngomong manut dipercaya ngoten mboten. Nabi Gusti Allah di tes dhisik ta nek. Manute temenanan apa mek syukur ngomong tok. Maka diuji oleh Allah Ta'ala dengan beberapa perintah-perintah yang jenengan sudah sering mendengar itu. Ya, anaknya masih kecil, istrinya baru melahirkan, disuruh ninggal di tempat yang gersang dan tandus, yang binatang saja tidak bisa hidup di situ, lumut tidak bisa tumbuh di situ, di lembah yang gersang dan tandus. Gusti Allah namun merintahkan Ibrahim, bojomu mbek anakmu tinggalan. Nabi Ibrahim tidak membantah dengan pemikiran akal beliau. Lah terus anak saya nanti bagaimana nasibnya? Istri saya bagaimana? Boten. Malah beliau mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Gusti jenengan merintah kula Gusti ninggal anak bojo kula di tempat yang gersang dan tandus, di sekitar rumahmu ya Allah, di sekitar Bakkah yang kemudian bernama Makkah. Di situ ditinggal. Kan terbukti tenan manut ini. Nabi Ibrahim ngalih. Hajar nggih ngoten. Dadi imane kudu padha, Pak. Imane gak padha. Boten saged. Cara bahasa mriki ngeten, Bu, sampeyan tak tinggal kene ya mbek dole ya. Sampe kate nandi Cak, aja takon wis. Nabi Ibrahim berjalan itu.
Cak, tenan Cak. Nabi Ibrahim terdiam. Terus berjalan. Sarah nggih bengok-bengok, Cak. Tenan Cak. Terus Nabi Ibrahim. Sarah paham itu. Cak, iki sing perintah Gusti Allah. Nabi Ibrahim manduk. Oh ya tenang sudah. Lek sakniki wong mboten saged, ini sebuah potret keluarga yang tauhidnya mantap, ini luar biasa. Akhirnya betul juga, namanya dititipkan kepada Gusti Allah, sing perintah Gusti Allah. Tapi Nabi Ibrahim niku manute niku temenanan, ndak ragu-ragu. Nggih pun, sekarang jadilah itu ya, tempat yang demikian luar biasa yang namanya Makkah. Itu salah satunya karena dampak positif doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa supaya tempat ini menjadi tempat yang subur dan makmur, yang hati manusia itu condong kepadanya. Jadi sapa sing mboten kepingin ten Mekah mriki. Dan itu terbukti. Ini juga karena niku wau manut kepada Gusti Allah, mboten manut nanggene ajaran nenek moyang. Tapi ceramah ngeten iki kadang-kadang lho sing dilakno wah kemelintir arek wingi sore ngomong-ngomong nenek moyang barang. Itulah resikonya seperti itu. Dan itu memang dialami oleh Rasulullah dulu. Dan itu juga dialami oleh penerus-penerus beliau. Sampai Mbah Yai Dahlan itu diarani yai kafir. Karena memang mendobrak satu tatanan yang sudah turun-temurun dilaksanakan, diugemi oleh masyarakat, kok tiba-tiba mau diubah. Sehingga dari pembahasan ini, materi ini, bisa kita tarik satu kesimpulan bahwasanya kita itu dalam hidup dan kehidupan ini akan lebih selamat kalau mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya secara totalitas. Surat Al-Baqarah ayat 208 itu sudah jelas itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang diperintah orang yang beriman, bukan wahai manusia, bukan. Orang yang beriman. Tindak lanjutilah keimananmu itu dengan apa? Dengan udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara total, secara menyeluruh. Sekaligus wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalannya setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu adalah musuhmu yang nyata. Jadi ada perintah, ada larangan. Perintahnya itu berislam secara kafah, larangannya mengikuti jalan-jalannya setan. Setan itu ya begitu, itu membujuk orang itu supaya dia itu lari dari jalan kebenaran. Seringkali saya sampaikan, setan itu punya 1000 macam cara untuk memelesetkan manusia. Bahkan ahli ibadah pun itu bisa dipelesetkan. Dengan apa setan memelesetkan ahli ibadah? Dengan kesombongan. Kesombongan itu Pak, sudah selesai Pak kalau sudah kesombongan itu. Itu karena sombong itulah iblis itu terusir dari surga, itu ya karena itu. Dan ini merupakan senjata pamungkasnya setan. Makanya ketika bisikan-bisikan setan itu sudah ada dalam diri kita, kita diperintah untuk segera berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena kita tidak punya daya kekuatan selain kekuatan dari Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Kita baca istighfar, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita baca rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sehingga setan itu terbentang, tidak malah diikuti, tidak malah dituruti.
Jadi itulah perilaku jahiliyah, yaitu taklid. Sehingga mereka itu lebih condong kepada ajaran-ajaran nenek moyangnya daripada ajaran yang dibawa oleh para rasul dan para pembawa kebenaran. Sehingga mereka itu seolah-olah mengagamakan tradisi mereka. Biasanya orang seperti ini itu akan sulit menerima kebenaran. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, nikmat hidayah ini nikmat yang luar biasa. Kita bisa diberi petunjuk kebenaran. Setelah kita diberi cahaya keimanan, kita diberi petunjuk kebenaran dalam beribadah, maka salah satu doa yang sering kita dengarkan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Di agama yang menyelamatkan, bukan casingnya agama, tetapi sesungguhnya itu bukan agama, tetapi itu adalah rekayasa manusia, tradisi-tradisi manusia. Dan ini sudah ada. Selalu kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perilaku-perilaku jahiliyah. Kita diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa menjadi hamba Allah yang berserah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz As'ad yang telah menjelaskan perbedaan antara taklid dengan apa tadi? Dengan ittiba. Jadi tatkala seseorang itu bertaklid itu tanpa melihat apa dasarnya, yang dijadikan dasar adalah pokoknya aku melok ae wis apa jari. Tapi kalau ittiba itu masih melalui proses pembelajaran berikutnya. Semoga kita sekalian termasuk orang-orang yang selalu berittiba kepada Rasulullah SAW. Dan marilah acara ini kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.